Nabi Nuh dilecehkan kaumnya. Hal itu tentu mereka ia lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka minta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Banjir bandang yang memusnahkan kaum ingkar. Sesuai wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh membawa berbagai pasang binatang dalam kapal itu. Tidak berapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, malah langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari atas langit. Rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat salah seorang putranya yaitu Kan'an sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu. "Hei anakku, kemarilah. Naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat." Tapi Kan'an dengan sombongnya ia terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang segera reda. Ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang Kan'an tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa terenyuh. Bagaimana Kan'an adalah putranya sendiri? Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kan'an itu walau putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Dengan demikian binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh. Hanya para pengikut Nabi Nuh yang hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya.
Hikmah kisah dari cerita Nabi Nuh ini adalah: 1. Seorang ayah, walaupun ia seorang yang saleh dan dari golongan ulama atau nabi, tidak akan bisa menolong anaknya atau kerabatnya yang durhaka dan membangkang atas perintah Allah. 2. Semua manusia sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan antara mereka hanyalah derajat dan takwanya. Karena itu Nabi Nuh menolak permintaan orang-orang kaya yang kafir untuk mengusir para pengikutnya yang terdiri dari golongan kaum lemah, miskin, dan tidak berkedudukan tinggi. 3. Kita hendaknya bersabar dan bertawakal dalam memperjuangkan agama Allah. Karena sekeras apapun tantangan yang akan kita hadapi, pasti penolong dan melindungi kita. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Kaum pendurhaka. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap, dan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Al-Kab, yaitu antara Yaman dan Uman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Dakwah Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya yang menegakkan kembali ajaran agama yang benar